juga baik dong. Kamu? Wah, aku juga baik. Aku hari ini senang loh karena kita bakal ibadah online di Sabtu Kids. Yeay! Shalom adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum berdoa kita lipatkan tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah meskipun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur dan kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Setiap waktu kita selalu memuji Tuhan dari pagi sampai malam. Nah, adik-adik, mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Masih dong. Oke, ayo kita melompat bagi Tuhan. Ikutin kasih dia. 1, 2, 3. Oh cerahnya hatiku karena Yesus Tuhanku, Juru selamat hidupku. Oh cerahnya
sekarang kita mau siapin hati kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Ku percaya
Tuhan beri, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan buat setiap kami. Hari ini kembali kami datang beribadah bersama-sama kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan, biar kami boleh mengerti, oleh karena Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian buat kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi bareng dengan Kak Novili hari ini di ibadah online Psalm 21 Kids. Kamu yang bersuka cita, sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita sudah masuk di bulan Juni. Artinya kita ada materi yang baru, yaitu cerita tentang benteng Yeriko yang terdapat di kitab Yosua pasal 1 sampai pasal 6. Nah, sebelum kita cerita nih adik-adik masih ingat nggak dengan Musa? Ya, Musa adalah seseorang yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, perjalanan mereka kan luar biasa adik-adik. Ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Ada banyak hal yang luar biasa. Sampai akhirnya Musa mati. Tapi kemudian muncul ada yang namanya Yosua. Dialah yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Nah adik-adik, mereka juga mengalami perjalanan yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua, kepada bangsa Israel yang terdapat di Yosua pasal 1. Di situ Tuhan berjanji akan terus menyertai, terus memberkati, asal mereka taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan terhadap mereka. Nah adik-adik, karena kita mau cerita tentang benteng Yeriko, tapi yang pertama ini untuk minggu ini kakak akan menceritakan dulu tentang seorang perempuan. Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita di Yosua pasal yang kedua. Karena kali ini Yosua mereka punya target, yaitu kota Yeriko. Waktu itu Yosua mengirim 2 pengintai untuk masuk ke kota Yeriko. Masuk ke sana tuh tidak gampang adik-adik. Mereka harus lewatin gerbangnya, mereka harus lewatin penjaganya, dan wah pokoknya susah banget deh. Namanya pengintai pasti kan hebat banget. Mereka berhasil masuk ke kota Yeriko. Nah, waktu sampai di sana, mereka tinggal di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Kalau di cerita sini nih, Rahab itu bukan seorang yang baik. Dia juga orang yang berdosa. Nah, waktu mereka di dalam rumahnya Rahab, ada orang yang memberitahukan kepada Raja Yeriko. Sehingga Raja Yeriko tahu, wah di sana ada 2 pengintai yang sedang bersembunyi di rumah Rahab. Wah, kemudian Raja Yeriko memerintahkan orangnya untuk pergi mencari 2 pengintai itu. Sampai di sana, mereka menemukan tidak? Nah, ternyata Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu di sotoh rumahnya. Kemudian menyembunyikan mereka itu kayak di balik-balik jerami gitu. Nah, mereka bersembunyi. Waktu orang-orang itu masuk, mereka mencari di mana 2 pengintai itu. Apakah Rahab memberitahukan? Tidak adik-adik, karena Rahab yang menyembunyikan mereka. Rahab bilang, tadi mereka ada sih datang, tapi mereka udah pergi. Coba deh cari. Kalau misalnya kalian kejar sekarang, mungkin bisa dapat. Mungkin mereka belum jauh gitu. Akhirnya orang-orang itu pun pergi dari rumah Rahab. Dan Rahab yang menyembunyikan 2 pengintai itu menemui mereka. Nah tapi sebelumnya adik-adik, kenapa sih Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu? Kok dia berani? Apa nggak deg-degan? Pasti deg-degan. Tapi kenapa Rahab menyembunyikan mereka? Ternyata adik-adik, Rahab itu bahkan bukan cuma Rahab ya, orang-orang Yeriko juga tahu siapa bangsa Israel itu. Dan siapa Tuhan yang selalu menolong bangsa Israel. Makanya Rahab bilang bahwa aku sudah mendengar siapa Tuhan kalian itu. Tuhan yang luar biasa. Siapa Tuhan itu?
Ya, yang Rahab dengar nih adik-adik, pertama, waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka kan jadi budak di sana. Dan mereka mau keluar dari sana bukan gampang. Karena Raja Firaun di sana itu keras kepala, tidak memberikan mereka keluar. Tapi mereka berhasil keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena seperti super kebenaran kita hari ini adalah tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Makanya mereka berhasil keluar. Kemudian Rahab ingat lagi. Dia ingat cerita tentang Tuhan yang menolong mereka ketika waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir sampai tibalah mereka di Laut Merah. Mereka tidak bisa lewat, tapi Tuhan membukakan jalan di sana. Laut itu terbelah dan mereka bisa melewati laut itu. Padahal di belakang ada orang-orang Mesir yang mengejar. Tapi karena pertolongan Tuhan mereka diselamatkan. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Kemudian Rahab ingat lagi. Waktu bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Amori yang besar, yang gagah, yang mungkin kalau secara manusia lihatnya takut. Tapi mereka juga berhasil karena tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Kemudian ada lagi ya nggak yang Rahab ingat? Oh, Rahab ingat juga kalau mereka pernah menyeberangi sungai Yordan. Sama, mereka juga bisa melewati sungai itu yang sudah menjadi kering karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mengapa? Super kebenaran kita, tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Mungkin masih banyak lagi kisah-kisah mujizat yang mereka dengar waktu itu. Makanya Rahab tahu siapa orang yang sudah dia tolong. Dia tahu bahwa dua pengintai itu adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan yang luar biasa. Rahab tahu siapa Tuhan mereka. Makanya di Yosua pasal 2 ayat 11 berkata, "Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Nah, dia tahu Tuhan yang sungguh hebat, makanya mereka ini takut. Tapi kemudian Rahab yang sudah menolong dua pengintai itu, dia meminta kemurahan mereka juga. Kita baca di ayat selanjutnya, ayat 12. "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Nah, di situ si Rahab minta pertolongan. "Nah, aku kan sudah tolongin kamu, tapi jangan lupa ya tolongin aku juga. Nanti waktu kalian mau merebut kota Yeriko, jangan sampai keluargaku binasa. Tolong kami juga ya." Gitu. Jadi Rahab tuh meminta tolong. Dan kedua pengintai itu pun memberikan janji akan menolong keluarga dari si Rahab itu. Karena mereka juga bersyukur bertemu dengan Rahab. Nah, adik-adik, hari ini kita mungkin boleh belajar dari seorang perempuan Rahab. Dia dikenal dengan perempuan yang tidak baik, dia dikenal dengan perempuan yang berdosa, tapi karena dia sudah mendengar siapa Tuhan bangsa Israel waktu itu, dan dia pun berani mengambil resiko, mempertaruhkan nyawanya untuk menolong dua pengintai itu. Mungkin di situ adalah bentuk satu pertobatannya dia. Dan juga di sini kita belajar di mana dia mengasihi keluarganya. Dia bukan hanya minta, jangan lupa tolongin aku ya, aku aja yang ditolong. Jangan lupa ya, bila perlu aku sekarang ikut kamu kabur deh, misalnya. Tidak, tapi dia ingat akan keluarganya, sanak saudaranya. Jadi Rahab bukanlah seorang yang egois. Nah, di sini ada Rahab yang luar biasa, bisa Tuhan pakai juga di tengah-tengah orang dua pengintai itu. Dan juga kita belajar, kita punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pengampun, Tuhan penyelamat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan seperti ingat super kebenaran kita,
tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Adik-adik, saat kita bertobat dari perbuatan kita yang tidak baik, semua karena pengenalan kita akan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bertumbuh setiap iman kita. Sehingga kita berani untuk mengambil resiko melakukan kebenaran-kebenaran. Sekalipun sekitar kita tidak melakukan itu, tapi kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang memberikan kita kemampuan dan Tuhan punya tujuan dan rencana untuk setiap kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Katakan amin adik-adik. Nah, sekarang kita sebutkan sama-sama super kebenaran kita hari ini. 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Coba sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Oke adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Apa yang akan dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel di kota Yeriko? Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita sama-sama hafalkan sumber ayat. Hai adik-adik semuanya. Nah, super ayat kita hari ini ialah terambil dari Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekali lagi ya, terambil dari Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah, sekarang untuk kita mengingat sama-sama, coba kita nggak usah membaca ayatnya ya, kita langsung hafalkan sama-sama. Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Kiana Hosana. Dan hari ini kita akan membuat praktikal tentang Rahab. Yuk kita mulai. Oke, jadi alat dan bahan yang kita perlukan adalah lem, pita, penggaris, pensil warna, kertas, pensil, penghapus, dan juga pen warna. Nah, pertama-tama kita buat sketsanya terlebih dahulu ya adik-adik, menggunakan pensil. Oke, kemudian kita bisa menebalkan sketsa tadi dengan menggunakan pensil warna. Sekarang kita akan menggambar sebuah jendela. Oke, setelah tembok dan jendelanya selesai digambar, adik-adik bisa mulai mewarnainya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita gambar rumput di bawah tembok dan kita warnai dengan warna hijau. Dan juga awan-awan di langit dengan warna biru. Nah, kemudian kita akan menggambar batu bata pada tembok Yeriko. Adik-adik bisa menggunakan warna coklat,
ataupun warna lain, dan buat seperti yang ada di video. Perhatikan dan ikuti polanya ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan hiasan nama Rahab di bawah tembok. Wah, halaman depan kita sudah jadi nih adik-adik. Kita balik ya ke halaman belakang. Di halaman belakang kita akan menuliskan sumber ayat kita hari ini, yang terambil dari Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Nah adik-adik, halaman belakang ini boleh kalian hias ya, sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian boleh menambahkan gambar-gambar, ataupun pernak-pernik lainnya. Tembok udah ada. Jendela juga udah ada. Kira-kira apa yang kurang? Yap, talinya. Nah, kita boleh mengambil tali dan menempelkannya di jendela itu. Tali inilah yang digunakan para pengintai untuk turun dari rumah Rahab. Oke adik-adik, kreativitas kita hari ini sudah jadi. Nah adik-adik, jangan lupa ya post karya kalian di Instagram dan tag Psalm21 Kids. Happy Sunday! Adik, kita sudah di akhir ibadah hari ini. Ingat dengan super kebenaran kita hari ini ya. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan melakukan banyak hal keajaiban bagi orang-orang yang mengasihinya. Ayo, sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinanmu di dalam ibadah online kami ya Bapa. Dan saat ini kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami dan memberkati papa mama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Ingat ya, untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, taat sama papa mama, dan berdoa setiap waktu. Bye, God bless you. Enya babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan